tombak. Tombak yang tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu pendek. Tombak ditancapkan. Ini adalah syariatnya membuat sutroh pembatas sholat. Jadi kalau kita melakukan sholat, dan nanti insya Allah ada babnya sendiri, hendaknya kita peduli dengan sholat kita. Jangan sampai kita sholat tanpa pembatas. Yang membatasi antara kita jika ada orang ingin berlalu lalang di depan kita, ada batas kita. Maka sunnah, bahkan sunnah sangat dikukuhkan, yang paling banyak ditinggalkan oleh umat Nabi, khususnya di negeri kita, masyarakat kita, adalah membuat sutroh. Sutroh itu pembatas. Boleh tombak yang kita tancapkan kalau itu padang pasir. Kalau tidak, sesuatu yang menggunduk. Atau sesuatu yang tinggi. Suatu tinggi di hadapan kita. Menonjol tinggi, 3/4 dirok, 40 cm, 30 cm, 20 cm, tinggi di hadapan kita. Atau tas kita yang kita letakkan di hadapan kita. Itu adalah orang ngerti ilmunya. Jadi kalau punya tas, lagi sholat, jangan taruh di belakang. Dijamin tidak khusyuk, takut hilang. Jadi tasnya taruh di depan itu sunnah. Apalagi banyak duitnya. Ini orang nggak pernah ngaji, tasnya taruh di belakang, diikat talinya. Giliran lepas talinya, bingung, mana tasnya? Ini, tahu gitu kan pengalaman bu itu? Tasnya taruh di depan. Bukan nyembah tas, gak ada, yang Anda sembah adalah Allah. Ilmunya taruh tasnya depan. Bahkan kalau ada orang mencuri, ngambil tas, kejar sambil sholat. Itu adalah ada syariatnya. Sholat fardu nggak boleh dibatalin. Jangan dibatalin, ikuti. Jadi ini adalah sutroh, membuat pembatas. Artinya kalau kita sudah membuat pembatas, jadi antara kita dengan pembatas jangan lebih dari 3 dirok. 3 dirok ini 1 dirok. 1, 2, 3. Cukup untuk sujud kita. Kita batasi di situ, sehingga kalau ada orang lewat lalu lalang di sana bebas. Baru kita larang kalau melewati di tempat kita sujud yang di antara kita dengan batas, kalau lewat itu kita tahan. Tapi kalau di luar sana bebas. Yang salah adalah nih, orang gak belinger, nggak membuat sutroh, ada orang lewat nahan. Yang salah kamu sholat di tengah jalan, nggak pakai pembatas, ada orang lewat kau tahan. Mau apa kamu nih? Ini kadang-kadang ini nggak punya ilmu, nggak pernah ngaji. Atau ngaji ngantuk. Ini yang repot, makanya saya ngantukkan begini biar nggak ngantuk. Jadi kalau Anda tidak membuat sutroh, maka tidak lagi sunnah Anda mendorong. Kalau ada orang lewat, karena Anda yang salah, tidak membuat pembatas sutroh. Dan sesuatu martabatnya adalah harus, apakah tembok atau tiang, sesuatu yang nonjol. Kalau sudah nggak ada, nggak bisa, nggak ada khutut garis. Menggunakan sajadah itu adalah martabat terakhir di saat sudah tidak bisa buat tiang. Nggak ada tiang tinggi, tidak ada sesuatu yang nonjol, tampak, maka baru nanti tingkat sajadah. Dari awal sudah pakai sajadah. Bukan begitu. Coba diamalkan ilmu. Sahabat Nabi yabtadiruna illa sawari. Sahabat Nabi itu kalau sholat itu berebut cari tiang-tiang untuk dijadikan sutroh. Kemudian di belakangnya, dan begitu ngitus. Sutroh kita boleh orang yang lagi sholat bisa. Sutrohnya sholat jamaah adalah imamnya. Peringatan kepada masjid yang mihrabnya panjang. Itu tidak cukup menjadi sutroh, tembok masjid di ujung yang jauh banget. Maka hendaknya dibuatkan sutroh kecil. Kita buatkan contoh kecil-kecilan, boleh ngambil. Kalau pengen ngambil, tapi diganti nanti. Habis nanti pondok diambil ini. Anda boleh ngambil untuk contoh. Membuat sutroh, senang semua yang ngambil ini. Dulu ada berapa puluh sudah habis dibagi-bagi. Itu ada orang buatkan ada berapa ratus sudah kita bagi-bagi dan semoga dipakai diamalkan. Jadi kalau ada mihrab masjid yang kepanjangan, ini bukan bab sutroh, bab baju ini. Sutroh ini adalah pembatas antara kita dengan sholat. Ini gak penting apakah orang alim tidak alim, orang yang penting sadar enggak. Biarpun sudah baca kitab Fathul Mu'in bolak-balik misalnya, kadang tidak sadar tentang sutroh. Di kitab Bulughul Maram diulang-ulang masalah sutrotul musalli. Sutrotul musalli ini adalah pembatas tadi. Di sini Nabi dibuatkan anaz, ditancapkan tombak, baru Nabi melakukan sholat. Kemudian setelah itu ada anjing lewat, yang ini. Fataqaddama fasalla. Kemudian Nabi maju dan melakukan sholat ngadep ke sutroh tadi, pembatas tadi. Kemudian sebelakang nggak perlu lagi pakai, cukup imamnya saja. Yamuru baina yadayhi al-kalbu wal himar. Ada himar lewat di depannya bebas, orang lewat di depannya bebas, nggak ganggu karena sudah ada batasnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.